di KRI kapal selam itu. Menurut komandan boleh cerita itu tentang kapal selam? Cerita tentang kapal selam atau cerita berkenaan dengan yang kemarin terjadi? Iya, yang kemarin terjadi. Atau gini aja lebih spesifik, tanya apa begitu? Pengalaman yang pernah komandan rasakan di kapal selam seperti apa komandan, itu aja. Pengalaman ya, oke. Begini, semua orang kapal selam hampir mempunyai perasaan yang sama. Karena kita itu, ini yang untuk kapal selam Indonesia ya, kita itu sudah lulus psikotes, sama-sama merasakan pendidikan, sekolahnya sama, kemudian kita berdinas juga di tempat yang sama. Bahwa keberadaan kita orang kapal selam karena yang lingkupnya demikian dengan panjang 59 meter, anggap begitu, diameternya 6 meter, kami hidup di dalam seperti layaknya keluarga, sahabat, kemudian teman yang baik, karena satu sama lain saling mengisi. Walaupun kita mempunyai pangkat mulai komandan sampai dengan yang anak buah, tapi itu seolah keluarga, tetapi tetap tidak melupakan kita sebagai tentara. Maksudnya hierarkinya bagaimana begitu, ya kan? Pelayaran 1 hari atau 2 bulan kita sama saja untuk menyiapkan, sama saja untuk persiapan. Yang membedakan hanya perlengkapan apa yang kita bawa. Kalau komisinya seminggu berarti kan tidak perlu membawa pakaian-pakaian yang ini kan. Tapi itu pun juga amat sangat terbatas. Mengapa? Kalau kita membawa barang banyak, kita nggak punya lemari yang lebar seperti itu, nggak ada. Kita nggak ada. Kalau kita membawa banyak, kita harus share dengan tempat tidur kita. Karena tempat tidur kita itu ya panjangnya ya anggaplah segini saya gitu, panjang sesuai dengan panjang kita. Kalau saya tinggi begini, kalau saya tidur kakinya agak keluar. Gitu. Ya. Jadi kalau tidur kita misalnya dari telentang itu mau miring, kita agak bangun sedikit, ini sebentar gitu, terus kita miring geser baru miring. Jadi nggak bisa langsung di telentang terus gini, nggak bisa. Bisa aja tapi nanti sisanya yang di sini tinggal sedikit, nanti jatuh. Gitu. Seperti keluarga. Kalau gue tahu nih, saya pernah nonton film U-571 atau Red gitu. Itu kan seperti kehidupan di kapal selam. Apa seperti itu juga? Hampir sama seperti begitu. Kalau mereka kan kapal selam yang bertingkat kan. Ada dek 1, dek 2 begitu. Ini cuma 1. Maksudnya 1 itu ya begitu turun, dia jalannya ya sejajar dengan itu. Ada ruang bawahnya ada memang, tetapi ruang bawah itu dipakai untuk peralatan-peralatan. Ya baterai, ya peralatan-peralatan untuk mendukung operasional kapal begitu. Tapi untuk kehidupan manusianya, pengawaknya, ya cuma satu lantai itu aja. Dan izin, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan apakah komandan jangka waktu paling lama tuh berapa lama dan di kapal selam dan saat bertugas? Oke, berapa lamanya itu tergantung dari perintahnya. Perintahnya apa? Ada kadang cuma kita hanya percobaan saja karena masalah perbaikan. Jadi percobaan itu mungkin cuma 2 kali 3 hari, 2 kali 24 jam misalnya gitu, atau 3 kali 24 jam, jadi 3 hari. Kalau enggak seminggu, kalau enggak mungkin sebulan, 2 bulan, tergantung perintahnya, tergantung operasinya. Nah, kalau operasi, kalau misalnya waktu lama itu daerahnya kemana, tempatnya di mana, nah kita menyesuaikan dalam rangka apa? Apa hubungannya? Hubungannya adalah haruskah kita di permukaan terus, berlayar di permukaan sehingga kelihatan begitu, atau kita menyelam?
Kalau mesinnya menyelam, tergantung kedalamannya, seberapa dalamnya laut. Kalau lautnya cuma dalamannya cuma 75 meter, ya bahaya kalau kita nyelam di bawah terus. Ya kenapa masalahnya? Kalau kita nyelam misalnya 13, kedalamannya 75, dilihat dari kontur yang lainnya, apakah semua 75 atau 100. Nah kalau 75 terus ada 50 meter, kita menyelam yang aman, namanya safety depth itu adalah 30 meter sampai 50 meter itu yang paling aman. Tapi kalau 13 meter itu masih di permukaan begini, atasnya apa sih namanya, periskopnya itu kelihatan masih kelihatan begitu. Misalnya ada 5 itu kelihatan jalan gini, alatnya tok yang kelihatan, aminnya di bawah badan kapalnya. Nah ini bahaya. Kalau bahaya nggak jelas, orang lain nggak tahu itu apa, bisa tabrak, patah ininya, patah itu malahnya setengah ampun. Nah kalau misalnya kita yang bersifat rahasia, berarti kita harus menyelam 30 meter, 50 meter sesuai keperluan kita. Tapi menurut komandan, izin tanggapan komandan, kalau tadi komandan bilang kan 50 meter ya, dan dengan kejadian rekan-rekan TNI AL yang kemarin di Nanggala 402 ini, bagaimana, apakah akibatnya tidak sesuai dengan prosedur atau bagaimana, dan kalau menurut pandangan komandan sendiri? Oke. Semua di kapal selam ini juga berlaku juga di kapal-kapal atas air. Semua pelaksanaan kegiatan itu tidak diingat, walaupun kita mengingat. Betul saya tahu habis 1 mesti 2, tidak mungkin 1 habis 5. 1, 5, 7 gak mungkin, tapi 1, 2, 3 itu saya ingat. Tetapi untuk menghindari jangan sampai terjadi kesalahan, maka di setiap, misalnya saya menyalakan TV, itu ada tulisannya prosedur menyalakan televisi. Tancapkan powernya, kemudian tekan tombol merah ini, pilih ini. Jadi ada urutannya, semua ada urutannya. Jadi kalau prosedur nggak mungkin salah. Semuanya ada. Artinya semua tertulis dan itu bukan di tempel, tapi dicantolkan di pinggirnya peralatan. Semuanya ada. Ini benar apa bukan error? Iya. Walaupun kita hafal, itu sudah protap yang harus dikerjakan, Nah gitu. Izin, dan itu tadi kan ketika ditanya untuk bertahan berapa lama di kapal selam, itu untuk kapasitas oksigennya disesuai kedalaman atau bagaimana itu? Dan kalau kedalaman itu tidak berpengaruh pada oksigen. Ya, kapasitas oksigennya. Oksigen enggak. Hanya sekarang berapa lama di dalamnya. Nah kalau misalnya kita lama di dalam, ya seberapa sering kita aktifnya bergerak. Nah, tapi ada pengukur, ada alat pengukur untuk tingginya CO2 berapa. Nah kalau ini CO2-nya sudah tinggi, kalau kita masih dalam semua, kita ada menjalankan namanya atom kalap. Atom kalap itu kotak begini isinya, itu kita membawa kurang lebih 200 sampai 300 kotak. Tujuannya apa? Tadi itu untuk menjalankan. Jadi kalau misalnya kadar CO2-nya sudah penuh, bukan penuh sih, sudah tidak bagus lagi, untuk pernapasan nggak bagus, maka itu dijalankan untuk 8 jam, bisa 8 jam. Itu ada 16-an, 8-16-an begitu. Itu diganti terus. Nah, karena kapal selam ini adalah kapal selam diesel. Apa kapal selam diesel? Kapal selam diesel adalah kapal ini bergerak karena adanya baterai yang diisi oleh diesel. Dan diesel itu jalan kalau ada udara. Sehingga kalau misalnya baterainya mau habis, kapal ini harus segera tidak harus naik, tapi periskop depth, namanya snorkeling, dinaikkan alatnya snorkeling. Snorkel namanya, singkat namanya, bukan pelayaran, bukan periskop depth, tapi pelayaran berlayar snorkel. Ngambil udara, udaranya masuk, diserap oleh diesel jalan untuk mengisi baterai. Nah, kalau seperti itu berarti kan ada udara tergantikan. Sirkulasi. Kan sirkulasi udaranya kan ada pembaruan, walaupun di situ ada
Kalau pengalaman komandan itu biasanya kapal selam itu kapasitas oksigennya untuk berapa hari sih biasanya paling lama? Kalau kapalnya aman ya, Iya, kapalnya kapal aman, aman. aman, normal semuanya. Iya. Di dalam kapalnya saya duduk misalnya, ini jalan semuanya, maka dia 3-4 hari masih normal dengan menggerakkan itu. Tapi dengan konsumsi penggunaan elektrik di dalam itu yang paling minimal. Misalnya tidak boleh menyalakan ini terlalu lama, ini nggak boleh digunakan ini, sehingga konsumsinya tidak menghabiskan baterai, tidak menghabiskan daya. Contoh misalnya HP lah, nggak digunakan terus, tapi sedikit dipakai. Nanti kan lama, tapi kalau dipakai terus setiap hari, ya sampai 1 hari habis. Nah gitu. Terima kasih. Terima kasih Dan. Lanjut lagi komandan. Selama di dalam itu biasanya ada kapasitasnya. Kalau menyelam, berapa sih kekuatannya kapal selam itu bertahan di dalam air maksimal? Maksimal bertahan di dalam air, maksudnya? Saya saat menyelam. Oh menyelam, tergantung kecepatannya. Kalau kecepatannya hanya 3 knot, 2 knot begitu, kita bisa 5 harian di dalam air, tidak usah ngisi baterai. Kita bisa di dalam lama. Tapi kalau kan nggak mungkin pelan-pelan dengan kecepatan 2 itu cuma 4 km per jam. Jalannya itu tuh begitu, tidak mungkin. Kecuali itu untuk pelarian. Kita betul-betul mengecek untuk apa tujuannya. Tapi kalau misalnya kencang, contoh kecepatannya maksimum misalnya 21 plus gitu misalnya kecepatan 1 jam selesai. Harus naik permukaan. Maksudnya dengan kecepatan. Iya. Sama sekali sepeda motor kalau ngebut, terusnya berapa lama? Tapi kalau pelan, tak, biasa sehari kan penuh. Tapi kalau ngebut, ya 3 jam habis. Gitu kan? Oke. Terima kasih Dan. Maaf saya nggak bisa menjawab semuanya karena Waktu. ada kegiatan. Siap. Siap, terima kasih Dan.